Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kila Zara Nadia dengan NIM 41522010075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman PLSQL tentang materinya kursor implisit dan kursor eksplisit. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu kursor implisit dan apa itu kursor eksplisit. Jadi, kursor implisit ini adalah kursor yang tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu untuk menjalankan perintah open, fetch, dan close-nya. Sedangkan untuk kursor eksplisit, ini yakni adalah kursor yang harus dideklarasikan untuk dapat menjalankan perintah open, fetch, dan close-nya. Nah, di sini saya memiliki program yang akan saya jelaskan. Pertama-tama di sini saya memiliki tabel penjualan yang dimana tabel ini nantinya akan diisikan dengan data-data, sehingga nanti datanya dapat kita ambil untuk dijalankan program kursor. Di sini kita langsung saja merunning program create table-nya. Di sini sudah terbuat ya, tabel penjualan sudah created dan ada benua, negara, kota, dan unit penjualan. Maka selanjutnya, sini kita akan mengisikan dengan data yang sudah saya miliki. Nah, di sini sudah masuk semuanya, ada benua Amerika, negara Kanada, kota Toronto, dan dengan unit penjualannya sebanyak 10.000. Nah, kemudian di sini saya memiliki soal yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ini kita harus menampilkan negara dan unit penjualan dari data pada tabel ini. Untuk cara implisit, caranya itu sangat simpel ya. Di sini kita tinggal mengetikkan select negara dan unit penjualan karena data inilah yang mau kita tampilkan. Terus di sini kita akan mengambilnya dari from tabel penjualan. Jadi di sini kita tinggal mengetikkan from penjualan. Nah, di sini akan saya jalankan programnya. Nah, di sini langsung muncul semua datanya ya, data negara dan unit penjualannya. Sedangkan untuk eksplisit di sini kita memiliki deklarasi open, fetch, dan juga close. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu dengan membuat variabel baru yakni ada fee negara dan fee unit penjualan. Yang dimana di sini kursornya itu kita jadikan sebagai kurs 1 untuk data diambil dari negara dan unit penjualan. Jadi variabel fee underscore negara ini datanya akan diambil dari negara, dan fee underscore unit penjualan ini datanya akan diambil dari unit underscore penjualan yang tadi ada pada tabel penjualan ini. Nah, terus selanjutnya kita akan begin. Di sini kita open dulu kurs 1-nya. Kemudian di sini kita akan fetch kurs 1 into fee negara, fee unit penjualan. Seperti yang tadi saya jelaskan, maka di sini akan mengambil data dari kurs 1 ini untuk dimasukkan ke fee negara dan fee unit penjualan. Nah, di sini ada kondisi ya, while kurs 1 found, maka akan loop. Maksudnya di sini ketika data kurs 1 ditemukan, maka akan mengalami looping atau perulangan. Dan di sini kita memiliki output yang dimana akan menampilkan data fee negara dan fee unit penjualan. Yang data ini diambil dari kursor tadi, yang kurs 1 ini. Nah, kemudian ketika sudah, kita akan meng-end loop. Kemudian setelah end loop, kita akan meng-close kurs 1-nya dan kita akan menutup kita akan menutup semua programnya dengan end. Nah, di sini kita akan menjalankan program eksplisitnya. Nah, di sini terlihat ya, Kanada memiliki unit penjualan 10.000, 5.000, dan seterusnya. Sebenarnya datanya itu sama saja dengan yang implisit tadi, namun perbedaannya adalah kalau implisit itu dia dalam bentuk table seperti ini, sedangkan eksplisit dia berbentuk query seperti ini. Jadi dia muncul hasilnya di hasil script output, bukan di query seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor 2, saya memiliki soal
kita harus menampilkan unit penjualan lebih besar dan lebih kecil dari 10.000. Nah, di sini pertama-tama ada implisit ya. Implisitnya itu kita akan mengambil semua data dari tabel tadi, tabel penjualan, ada benua, negara, kota, dan unit penjualan. Di sini kita akan menselect benua, negara, kota, dan unit penjualan ini dengan case ketika unit penjualan di atas 10.000, maka hasilnya itu akan mengeluarkan output menguntungkan. Dan ketika unit penjualan kurang sama dengan dari 10.000, maka akan mengeluarkan output tidak menguntungkan. Nah, di sini itu akan menggunakan kondisi ya. Di sini akan menggunakan case. Terus kalau udah, ini tuh akan kita end sebagai status. Jadi nanti kategori hasil query ini tuh akan menjadi status. Dan kita mengambilnya dari tabel penjualan tadi. Maka langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini sudah terkategorikan ya. Misalnya di sini benua Amerika, negara Kanada, dan kota Toronto itu unit penjualan 10.000, maka dia hasilnya tidak menguntungkan karena tadi di sini permisalannya kita lebih kecil sama dengan. Maka kalau yang pas 10.000 itu juga termasuk tidak menguntungkan. Berbeda dengan di sini ada 15.000 ya, benua Amerika. Itu kan dia di atas 10.000, maka outputnya akan mengeluarkan menguntungkan. Begitu juga dengan Eropa, UK nih, 12.000 di atas 10.000 jadi menguntungkan. Nah, sekarang kita ke explicit. Explicit ini sama seperti tadi, kita akan mendeklarasikan dengan mengambil data-data dari tabel tadi, namun kita buat variabel baru di sini menggunakan v underscore. Kemudian di sini kita akan menambahkan status, v status, dan kursornya ini juga sama, namun di sini tidak menggunakan v status karena v status ini akan kita jadikan sebagai pengkondisian di sini. Jadi ini mengambil datanya itu benua, negara, kota, unit penjualan karena v status itu bukan data dari tabel penjualan. Kemudian di sini kita begin sama open cur1, kemudian kita fetch mengambil data cur1 ini yang akan dimasukkan ke v benua, v negara, v kota, dan v unit penjualan. Kemudian ada kondisi di sini, while cur1 found, maka loop seperti tadi. Nah, maka permisalannya kalau data cur1 ditemuin, maka dia akan melooping terus. Nah, kemudian di sini ada permisalan, jika v unit penjualan lebih dari 10.000, maka statusnya itu menguntungkan. Else if, jika v unit penjualan kurang sama dengan 10.000, maka statusnya itu akan tidak menguntungkan. Nah, terus kita end if di sini, ini pengkondisiannya kita tutup di sini, dan di sini kita memiliki output yang akan menampilkan data benua, negara, kota, unit penjualannya, dan statusnya. Kita di sini mengambil data v benua, v negara, v kota, dan v unit penjualan serta v status. Nah, fetch ini sama seperti ini. Kita mengambil datanya. Nah, kemudian kita end loop. Di sini kita menutup cur1-nya, jangan lupa. Kemudian kita end keseluruhan programnya. Nah, kita akan langsung menjalankan programnya. Nah, ini hasilnya. Jadi sama seperti data yang tadi, data yang ini, namun di sini bentuknya dalam bentuk script output seperti ini ya. Jadi benuanya Amerika, negaranya Kanada, kotanya Toronto, unit penjualan 10.000 dengan status tidak menguntungkan. Sama, semua datanya sama, namun hanya berbeda bentuk saja. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, di sini kita harus menampilkan unit penjualan dengan perhitungan diskon. Jadi di sini untuk implisitnya kita akan menyelect benua, negara, kota, dan unit penjualan dengan case ketika unit penjualan di atas 10.000, maka akan mendapatkan diskon 10%. Dan ketika unit penjualan kurang dari sama dengan 10.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Nah, pengkondisian ini akan berakhir dan akan masuk dengan nama %_diskon ya. Kemudian case yang kedua di sini itu
adalah perhitungan hasil persentase diskon yang didapatnya. Jadi di sini ketika unit penjualan lebih dari 10.000, maka unit penjualannya itu akan dikalikan dengan 0,1. Dan ketika unit penjualannya kurang sama dengan dari 10.000, maka unit penjualannya itu akan dikalikan 0,05. Nah, pengkondisian ini kita masukkan ke dalam diskon. Data-data ini kita ambil dari tabel penjualan, maka akan from penjualan. Nah, kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Untuk benua Amerika, unit penjualan 10.000 itu karena dia kurang dari sama dengan 10.000, maka dia mendapatkan persen diskon 5%. Nah, 5% dari unit penjualan 10.000 ini adalah 500. Jadi kita mendapatkan diskon sebesar 500. Begitu juga dengan data yang lain. Nah, untuk eksplisitnya di sini kita sama seperti tadi, namun di sini kita menambahkan ada persen diskon dan diskon seperti yang tadi. Nah, kurs 1 ini juga data-data yang kita ambil dari tabel penjualan. Kemudian di sini begin kita open curs 1 lagi sama seperti tadi. Ini kita mengambil benua, negara, kota, dan unit penjualan. Nah, di sini ada pengkondisian di mana ketika kurs 1 ditemukan, maka akan looping. Nah, loopingnya itu memiliki permisalan. Kalau misalnya unit penjualannya itu lebih dari 10.000, maka statusnya akan menampilkan menguntungkan dengan persen diskon yang didapat 10% dan diskon yang kita dapat total dalam bentuk angkanya itu kita kalikan dengan 0,1. Maka unit penjualannya kita kalikan dengan 0,1. Nah, terus ada lagi nih permisalan unit penjualannya itu kurang sama dengan dari 10.000, maka status yang ditampilkan itu akan tidak menguntungkan, persen diskon yang dapat 5%, dan unit penjualannya itu diskonnya itu dengan mengalihkan unit penjualan dikalikan 0,05. Nah, jadi di sini kita akan menutup permisalannya. Nah, di sini kita punya output yang dimana akan menampilkan benua, negara, kota, unit penjualan, status, persen diskon, dan juga diskonnya. Jadi outputnya itu sama seperti yang tadi, yang ini. Namun dia itu menambahkan persen diskon dan diskonnya. Nih, sama semua ya. Jadi langsung saja kita jalankan programnya untuk eksplisit. Nah, ini sama seperti tadi, namun di sini kita ada tambahan diskon dan diskon persentase dan diskon dalam bentuk nominalnya. Nih, kalau kita lihat ke atas, nih ini sama sampai status, namun ada tambahan diskon. Nah, kemudian jika kita lihat dan bandingkan, di sini sama benua Amerika mendapat persen diskon 5% dengan nominal 500. Di sini juga benua Amerika diskon 5%, 500. Nah, seperti itu. Jadi hanya beda bentuk. Nah, kemudian untuk soal yang terakhir, di sini kita harus menampilkan unit penjualan yang lebih dari 10.000. Untuk implisitnya di sini sama, kita akan mengambil data dari tabel penjualan, yakni dengan mengambil data benua, negara, kota, dan unit penjualan. Namun di sini kita memiliki memiliki ini ya, where itu untuk mencari data mana yang kita cari. Jadi karena kita mencarinya unit penjualan lebih dari 10.000, maka di sini kita akan mencari where unit underscore penjualan lebih sama dengan 10.000. Jadi yang 10.000 pas juga ikut terhitung. Ini langsung saja kita jalankan. Nah, di sini yang lebih atau sama dengan 10.000 itu ada benua Amerika dan Eropa. Di sini hasil penjualannya itu ada 10.000, 15.000, dan 12.000. Namun jika kita tidak menggunakan sama dengan, maka benua Amerika
dengan kota Toronto ini tidak akan ikut terdaftar karena dia pas 10.000. Namun karena di sini menggunakan sama dengan, jadi dia ikut masuk ke dalam listnya. Nah, selanjutnya itu ada eksplisit ya. Di sini sama akan mendeklarasikan benua, negara, kota, unit penjualan ya. Ini dari tabel penjualan. Namun di sini kita akan mengambil status dan diskonnya. Tidak ada persen diskon. Kemudian di sini kurnya juga sama, kur satunya kita mengambil data benua, negara, kota, unit penjualan. Namun di sini where-nya kita tambahkan seperti yang implisit tadi, di mana unit penjualannya itu yang kita cari adalah lebih sama dengan 10.000. Nah, kemudian di sini kita bikin open kur 1 dengan mengambil data kur 1 ini, kemudian dimasukkan ke fee benua, fee negara, fee kota, dan fee unit penjualan. Dengan pengkondisian while kur 1 found, maka akan loop. Di sini fee diskonnya itu didapat dengan fee unit penjualan dikali 0,1 dengan status menguntungkan. Nah, jadi di sini akan ada output yang menunjukkan fee benua, fee negara, fee kota, dan fee unit penjualan. Ini tadi sama seperti ini. Fetch, lalu kita tutup loopnya, kita tutup kur satunya, dan kita tutup semua programnya. Maka langsung saja kita jalankan. Nah, di sini Amerika, Kanada, Toronto 10.000, Amerika, Kanada, Vancouver 15.000, dan Eropa, UK, Manchester 12.000. Data yang didapat sama seperti yang tadi kita dapatkan dari cara kursor implisit. Ya, semuanya sama, hanya bentuk kesejian berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun semoga penjelasan saya dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.